Oke, teman-teman Kamu School, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu di part B, longer conversation. Ya, the longer conversation in part B of a listening comprehension section include conversation between students and professor, atau class discussion, atau informal conversation between friends, ya, atau between students and service personnel in places such as stores or restaurants or library or ya office dan lain sebagainya. Itu ya. Kita langsung aja deh. Identifying the topic. Ya, di bagian ini kita meski bisa untuk mengidentifikasi topik dari conversation yang diperdengarkan. Nah, strateginya topik-topiknya macam-macam ya, yang biasa muncul itu biasanya ya tentang papers, research atau penelitian, students activity, students problem, sports, terus news juga banyak, news tentang natural disaster, environment issue dan lain sebagainya gitu. Oke. Strateginya pertama, pay attention to what the speakers say in the beginning of the conversation. The topic is usually mentioned in the first exchange. Ya. Perhatikan katanya, pay attention, perhatikan apa yang speakers katakan di awal conversation, di awal percakapannya. Karena topik itu biasanya disebutkan di kesempatan yang pertama gitu. Di awal. Contoh nih, contoh sampel problemnya. On the recording, you will hear, listen to the conversation between two students. Okay, I think we understand how rain is formed. Now, we need to discuss the formation of acid rain. What is acid rain exactly? Dan lain sebagainya. What is the topic of the conversation? Ya, di awal itu udah jelas banget disebutin di sini. The formation of acid rain. Terus si orang kedua juga nanya, apa itu? What is the acid rain exactly? Apa sih itu acid rain gitu. Maka ya bisa kita prediksi gitu ya apa yang mereka ngomongin selanjutnya gitu. Dan topiknya adalah tentang apa? Ya jelas yang sia di sini. The formation of acid rain. Next. Other questions in part B of listening comprehension section itu deal sama specific information atau ya detail information in the conversation. Nah, strategi supaya gimana kita bisa menangkap informasi detailnya sehingga kita bisa jawab jawabannya dengan tepat. Pertama, briefly preview the options given in the textbook before the listening. Nah, sebelum audionya diperdengarkan, itu kalian pasti udah dapet kan textbooknya gitu. Jadi kalian udah bisa tahu gitu, option dari jawabannya itu apa. Nah, selama menunggu itu, kalian manfaatkan dengan coba mengidentifikasi dari dari option jawaban itu, kira-kira nanti itu topik yang bakal diomongin tuh apa gitu. Kira-kira mereka bakalan conversation itu tentang apa, ngomongin apa gitu. Pasti kalian bisa ngambil clue gitu, key, kunci dari situ, gitu. Jadi sambil juga mengira-ngira gitu, kira-kira nanti questionsnya tuh bakal kayak gimana gitu, kalau jawabannya begini. Next. Try to anticipate the questions for every problem. Who, what, when, why, and how. Ya, selama mendengarkan itu kita sambil coba mengambil kesimpulan gitu. Kita menjawab problem yang ini, who misalnya, siapa sih ini yang ngomong, siapa speakersnya, what, apa yang mereka bicarakan, problemnya apa, topiknya apa, when, kapan kira-kira itu terjadi conversationnya, why, ada apa, dan how, dan lain sebagainya ya. Dan terakhir, try to determine the answer while listening. Ya, jadi sambil selagi kita mendengarkan conversation-nya, meskipun si question-nya tadi belum disebutkan gitu, kita
coba untuk mengidentifikasi gitu, kira-kira jawabannya yang mana, kira-kira nanti question-nya itu apa, terus jawabannya yang mana gitu. Sambil mendengarkan supaya pas ketika ya pertanyaannya udah dibacakan sama speakersnya, kita lebih yakin gitu. Ya karena kenapa, listening itu banyak ya, soalnya listening section itu ada 50, dia ada 50 questions dalam waktu 50 menit ya, kurang lebih ya, approximately. Maka dalam satu question-nya kita hanya punya waktu 10 detik gitu. Jadi, gunakan waktu semaksimal mungkin gitu. Atur, waktu kita dalam menjawab soal, dan kalaupun memang udah mentok banget, udah nggak tahu jawabannya, udah nggak dapet itu apa yang mereka bicarakan, ya udah move on aja ke next question, jangan terus mikirin itu. Oke, kita lihat contohnya ya. Nah, di sini. Okay, on the recording you will hear questions 1 to 3 are based on the following conversation, adalah berdasarkan conversation ya selanjutnya ini. Oke, kita baca aja ya conversationnya. Hi Clark, I called you this morning but nobody picked up the phone. I just wanted to ask you about the introduction to psychology course that you took last semester. Are you taking Professor Palmer's this coming semester? Yes, and I heard he is very demanding. Yes, you are right. Don't accept. Sorry. Yes, you are right. Don't expect that he will tolerate students coming late for his class. He gives a lot of assignments and he is strict about deadlines. Wow, that's discouraging. Come on. If I can do it, so you can. So you can, ya. Get it ya? Kita lihat questionnya. Why did the woman call the man? Kenapa si perempuan itu memanggil si lelaki itu, menelpon lelaki itu? Ya, itu di awal, itu udah jelas banget ya. I wanted to ask you about the introduction to psychology course. Jadi dia mau nanyain tentang course-nya si Profesor Palmer. Maka jawabannya adalah yang A. Next. What do the speaker say about Profesor Palmer? Nah, kita diminta untuk mengconclude, menyimpulkan kira-kira pendapat apa yang mereka bicarakan tentang si Profesor Palmer ini. Nah, di sini ada ya dia ngomong, he is very demanding. Katanya dia itu demanding ya. Ya, betul. You are right. Don't expect that he will tolerate students coming late for this class. Jangan kira dia bakal mentoleransi siswa atau mahasiswa yang datang telat. Dia juga gives a lot of assignments. Dia ngasih tugas-tugas yang banyak, and he is strict about deadline, dan deadline itu sangat strict gitu. Jadi nggak ada nego-negoan gitu. Pokoknya ya itu deadline-nya ya hari itu juga harus dikumpulkan tugasnya. Itu. Maka kita bisa simpulkan bahwa jawabannya ya ini. Mereka bilang kalau kalau Profesor Palmer itu makes his students work hard ya. Dia bikin mahasiswanya harus bekerja keras. Next. How does the woman feel about taking the course? Nah, woman feel, kita apa yang dirasakan si the speaker, si perempuan itu terhadap course itu ya. Pas dia kan mau ngambil kelas itu, apa yang dia rasakan. Nah, itu bisa kita simpulkan dari sini. Bisa kita lihat dari sini. Dia bilang, that's discouraging. Discouraging itu mematahkan semangatku gitu. Itu sangat mematahkan. Oh, come on, I can do it, so you can. Jadi, ya si perempuannya, si laki-lakinya itu menyemangati dia. Aku juga bisa, maka kamu juga bisa gitu. Maka jawaban yang tepatnya adalah yang dia rasakan, yang si perempuan itu rasakan itu dia pesimis ya, dia sedikit pesimis karena takut itu, karena profesornya strict, banyak tugas dan ya bla bla bla. Dia nggak antusias, dia nggak anger, dia nggak marah, dia nggak disappointed juga nggak, dia lebih ke pesimis. So, thank you, that's all. Bye bye. Nah.